Silakan Bapak Ibu bisa di-unmute mikrofonnya jika ingin bertanya langsung atau di chat. Jika ada pertanyaan yang bisa di chat atau tidak dapat mengeluarkan suara mikrofonnya, silakan. Saya Bu boleh? Ya silakan Bu Lolita dari UIN Tarif, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu dan mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya pustakawan di UIN. Pemaparan dari narsum luar biasa. Sebagian besar saya dapat ilmu baru. Pertanyaan langsung aja Ibu. Kalau melihat posmo, perasaan saya sih ya kayaknya rasanya posmo itu antitesis dari modern. Dan di masa modern itu rasa-rasanya juga kita itu udah menerapkan apa yang disebut dengan repo dan sebagainya. Artinya kita juga sudah mengelola data-data, informasi dan sebagainya melalui internet dan sebagainya. Dan kita juga rasanya sudah melakukan juga struktur konten dan isinya disesuaikan berdasarkan bukti-bukti mungkin ya untuk dinikmati oleh pengguna kita. Pertanyaannya adalah bedanya gimana ya? Apa ya bedanya antara posmo dengan modern? Kalau misalnya tadi penjabarannya tadi sebagian besar sudah dilakukan oleh modern. Karena kan modern itu adalah yaitu tadi antitesis dan sebetulnya modern itu adalah kebekuan para pemikir-pemikir tokoh-tokoh modern sehingga timbullah tokoh-tokoh posmo. Mungkin itu saja. Mungkin kalau maksud saya tuh bertanya gini, kami ini pustakawan bisa menerapkan gitu loh. Apa sih layanan-layanan yang bisa diterapkan di era-era posmo? Selain tadi dari Bapak Abdul Karim ya, bicara tadi kalau nggak salah dengar, di barat sana sudah ada ya account real dan sebagainya. Nah, di perpustakaan itu seperti apa? Terima kasih banyak. Itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Lolita Sari, pertanyaannya ditujukan kepada siapa Bu? Kepada Bapak ya, Bapak Abdul Karim tadi. Saya bukan pemateri Bu, saya mewakili ya. Pak Ruslan, Pak Ruslan Bu ya. Terus ya. Dengan Ibu Suryani ya. Ibu Suryani ya. Ya, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Oke, sambil menunggu mungkin tanggapan yang lain, kita persilakan aja kepada Bapak Ruslan dan Bu Suryani untuk menanggapi pertanyaan daripada Bu Lolita Sari. Halo, siapa duluan? Pak Ruslan, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ya memang istilah posmo itu memang kan kelanjutan dari modernisme ya. Saya di Indonesia memang pengguna istilah ini kadang-kadang lucu juga ya. Dulu anak-anak muda NU mereka menamakan post-tradisional ya. Sebenarnya post-tradisional itu ya modernisme. Artinya kelanjutan dari tradisional itu ya modernisme ya. Nah jadi kadang permainan kata itu kadang karena keasikan mengistilahkan itu sebenarnya teori kan kalau post-tradisional itu ya modernisme. Ya setelah modernisme itu baru post-modernisme. Ya, jadi kalau modernisme itu kan era 90-an ya. Kalau posmo itu ya era digital ini. Jadi tapal batas. Ya kalau jadi yang kita nikmati ini kan era posmo. Jadi artinya apa? Kalau modernisme itu kan mulai kita masih menggunakan mesin, masih pakai kabel, masih elektronik base, semua aktivitas berbasis elektronik, tapi sekarang sudah nirkabel, ya jadi tanpa batas unlimited. Jadi
dari Posmo, salah satunya. Ya. Jadi sudah sudah berubah. Misalnya contohnya gini, museum, ya. Nah museum itu kan sudah ada versi Posmo, jadi sudah ada virtual museum ya. Jadi artinya apa? Semua artefak yang dimiliki oleh koleksi di museum itu sudah dikonversi, seperti dikatakan Ibu Reno tadi, sudah dikonversi bentuk file, ya, gambar. Bahkan sekarang sudah ada model yang 3 dimensi, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, itu ciri khas dari Posmo. Kemudian kalau di luar negeri juga, waktu saya kuliah dulu itu sudah ada yang namanya Second Life Library. Jadi Second Life Library itu seperti orang main game. Jadi kita secondlife.com itu sebuah perusahaan yang memang mereka menyediakan pulau virtual, ya. Pulau virtual. Jadi kita perusahaan itu bisa menyewa pulau-pulau itu. Jadi bukan pulau dalam fisik. Jadi bisa menyewa pulau-pulau virtual itu, sehingga perusahaan-perusahaan itu ada versi, selain ada versi fisiknya, perusahaan ada versi online-nya, juga ada versi Second Life. Nah, Second Life itu nanti kita representasi, ya. Jadi kita bisa pilih pulau itu, kemudian bisa kita buat gedung-gedung, ya. Nanti semua orang yang berpartisipasi di Second Life Library itu diwakili atau direpresentasi yang namanya avatar, ya, avatar. Jadi kita misalnya perempuan, kita bisa pilih misalnya avatarnya yang rambutnya pendek atau yang rambutnya panjang tapi yang berjilbab tidak ada karena di barat gitu. Atau yang cowok bisa rambutnya yang mohawk dan sebagainya. Jadi kita bisa berselancar ketika kita seperti sekarang bisa, ketika kita sign in di Second Life Library itu, kita bisa berselancar, bisa chatting, nanti semua orang itu akan muncul nama-namanya seperti orang main game sekarang lah. Jadi kita masuk tuh akan muncul nama-nama orang yang lagi online, jadi kita bisa chatting, bisa searching dan sebagainya. Nah, jadi itu beberapa hal ciri khas dari postmodernisme, jadi yang kelanjutan dari modernisme, ya. Saya kira itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, baik, mungkin bisa saya nambahkan juga, atau mungkin dari sudut pandang kita. Halo? Ya, Bu Sureni. Oke. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Lolita Sari dari ini. Mungkin ini adalah tentang konsep tadi. Saya memang tidak banyak menyinggung tentang postmodernisme, tapi seperti apa sih layanan yang postmodernisme ini dilakukan oleh perpustakaan? Memang secara kalau saya melihat apa yang Bu Lolita sampaikan tadi, kayak repo itu udah lama, yang berbasis web itu seperti sudah lama. Mungkin dari pemahaman kalau secara masyarakat itu mungkin orientasi yang sekarang ini adalah lebih cenderung ke ini hal-hal yang sifatnya lebih konsumerisme, sifat-sifat seperti itu, gaya hidup masyarakat. Nah, kalau sekarang nih, kalau kita larikan ke gaya hidup pengguna perpustakaan saya saat ini, walau demikian mungkin zaman bisa beralih, tapi terkadang perilaku itu kita jangan menilai bahwa kita sudah hidup di abad yang 2020 ini, tapi bisa jadi perilaku kita itu masih ya kolot atau mungkin masih tidak modern, itu dari sikap-sikap kita. Nah, kalau seandainya kita melihat mau mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, di mana itu tidak ada lagi batas, kita bisa seperti ini. Kita sudah bisa berkomunikasi tanpa ada batas antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi informasi itu kalau menurut saya untuk mengembangkan layanan perpustakaan itu. Nah, kalau kemarin itu di Aptis, mungkin saya sedikit membahas ya, di Aptis itu sempat digagas tentang Pathfinder
institusional. Nah, tapi kalau saya mungkin melihat sebelum kita lari ke fight vendor, saya juga respect ini tentang ide-ide bagaimana fight vendor itu dilaksanakan oleh perpustakaan. Kalau yang aktif kemarin saja itu bagaimana institusional bisa dipegang oleh Kementerian Agama, tapi sekarang bagaimana perpustakaan, masing-masing perpustakaan itu berusaha untuk membangun fight vendor itu sendiri. Kalau yang ada di benak saya sekarang malah, saya ingin atau kita nih, pustakawan, kalau kita membuat fight vendor itu per topik mata kuliah mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan berarti kita memanjakan mahasiswa. Kita memberikan beberapa alternatif dari umpamanya saya mungkin di UIN sekarang ini dikasih mata kuliah umpamanya sosiologi komunikasi, di Lancang Kuning komunikasi instruksional. Nah, mungkin kita bisa memfasilitasi mahasiswa ini loh web vendornya, tapi kita nanti masukkan di link webnya perpustakaan sehingga mahasiswa bisa melihat, dan kita pun pustakawan juga harus tetap mengikuti perkembangan. Jadi data yang ada di web vendor itu yang kita buku atau mungkin sumber-sumber informasi itu tetap kita harus update. Kalau saya mungkin lebih cenderung ke fight vendor yang sifatnya internal perpustakaan kita dulu, baru nanti bisa kita melihat ke Kementerian Agama, terutama kita yang di bawah Kementerian Agama. Begitu Mbak Lolita, jadi mungkin konsepnya kita dan juga perilaku kita, walaupun kita sudah seperti ini, terkadang ada perilaku-perilaku kita yang dianggap ya hal-hal yang seperti sekarang ini mungkin perpustakaan, apakah perpustakaan karena saking terbukanya informasi, apakah perpustakaan juga menyediakan mungkin sumber-sumber informasi yang mungkin tidak mengenal etika lagi, mungkin buku-buku yang sifatnya mungkin tabu oleh masyarakat tertentu itu kita layankan. Saya pikir juga itu harus menjadi pertimbangan, bukan berarti karena semakin sudah pasca modern sehingga kita bisa berlaku seenaknya saja. Saya pikir enggak, tetap etika itu juga tetap harus kita pertahankan, dan itu bisa jadi konsep yang ada di Mbak Lolita itu akan berbeda dengan konsep yang ada di pemikiran saya mungkin dengan Pak Ruslan. Demikian Mbak Lolita. Oke, baik, terima